Baiklah, episode 22 dari podcast Moro Mariage, dan kami sangat senang berbicara dengan Anda hari ini tentang mengapa kami tidak akan bergaul dengan Anda. Ini akan menjadi sedikit kasar bagi sebagian dari Anda untuk mendengar, tapi saya pikir ini penting untuk dipahami. Jadi mari kita masuk ke dalamnya. Mengapa orang tetap bersama untuk anak-anak, dan itu bukan apa yang Anda pikirkan. Mengapa pria tidak memimpin di rumah mereka? Saya Cas. Dan saya Katrin. Tidak begitu jelas cara untuk mendapatkan seks kembali. Jadi ketika Anda berkencan dengan suami Anda di awal, apakah Anda pernah menjawab pintu dengan rambut Anda gila? Kami adalah Maro Mariek. Mari kita balikan statistik perceraian dengan pernikahan baru. Ini adalah topik yang sangat penting dan izinkan saya menceritakan sedikit cerita terlebih dahulu. Jadi Anda memiliki beberapa orang, khususnya seorang pria yang bekerja dengan saya dan kami jelas tidak akan memberitahu Anda siapa, tetapi dia bergabung dengan program ini. Dia melakukannya dengan sangat baik di program. Dia melihat hasil yang luar biasa dengan dirinya sendiri, dengan pernikahannya dengan istrinya jelas dan semuanya berjalan sangat baik dan dia melakukan apa yang dilakukan banyak pria mereka mundur dan kebetulan kami dapat bertemu pasangan yang luar biasa ini dan itu sangat menyenangkan ketika kami bisa melakukan itu. Hei sayang, dan sekarang jika Anda tidak tahu program kami berjalan secara independen satu sama lain, artinya bisa saja seorang pria dalam program saya, jadilah seorang wanita dalam program Katerine, sungguh mulia jika kami memiliki keduanya, tetapi jika Anda tahu pekerjaan kami menyadari ada dorong-tarik, dan cukup sering tidak ada kesempatan untuk memiliki kedua pasangan. Satu masuk, dan itulah dorongannya, dan satu menarik, dan itulah yang keluar. Maka kami bertemu dengan sang istri yang kesal. Marah. Dia marah, ya. Dia marah. Maksudku, itu karena suka. Hei, aku sangat suka potongan rambut anak laki-lakimu. Di mana Anda membawanya? Karena saya ingin sekali membawa Riddick ke sana. Catherine melakukan yang terbaik untuk melakukan 4 potong rambut selama periode 36 jam untuk menata rambut Riddick. Dia sulit untuk memotong rambutnya, jadi aku butuh beberapa kali mencoba, tapi dia terlihat sangat tampan sekarang. Anda melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan yang satu ini. Saya sangat terkesan. Tapi, Anda tahu, saya hanya berpikir, ya, akan menyenangkan bagi Rick dan saya untuk, aku bisa memangkas jenggot, dia bisa menata rambutnya, dia bisa melepaskan ini dari piring Catherine. Jadi di mana Anda mendapatkan potongan rambut anak laki-laki Anda? Ya, saya tidak tahu, Anda hanya perlu bertanya kepadanya karena dia tidak pergi ke tempat saya mengaturnya dan apa, seperti, dan itu, seperti, ini adalah hari yang menyenangkan yang kami alami dengan sekelompok tamu. Dan, Anda tahu, dan ada banyak contoh lain yang bisa saya masuki. Saya rasa itu tidak perlu. Tidak. Jadi kemana saya ingin pergi dengan ini? Intinya adalah istri sekarang marah. Jadi sang suami membuat segala macam kemajuan dan sekarang setelah dia mundur, kami akhirnya mendapat kesempatan untuk bertemu istri dan dia marah. Itulah gunanya menceritakan kisah itu. Ya, dan masalahnya adalah, sekarang inilah masalahnya. Mereka sangat jelas tertarik untuk berteman dengan kami dan kami benar-benar sangat menyukai mereka masing-masing. Jadi kami pikir ini bagus. Seperti, ya, ayo kita lakukan. Ayo nongkrong. Mari kita menyatukan keluarga dan anak-anak rukun, dan kita rukun, dan ini luar biasa, tetapi ada banyak penghinaan. Dan jika Anda belum tahu, penghinaan adalah salah satu indikator perceraian terbesar, dan salah satu dari 4 penunggang kuda kiamat. Ya, jadi jika Anda ingin pernikahan Anda terus menyala, tetap menyala, dan terbakar habis, Anda terus menghina. Sekarang, bagaimana hal itu mempengaruhi kita? Iya, tidak, kan? Kami bekerja dengannya. Saya bekerja dengannya. Dia tidak ingin terus bekerja. Dia agak senang melakukan semua yang dia lakukan. Dia semakin kesal. Dia seperti Ladida dan Tuhan memberkatinya pria yang baik. Tapi dia tidak memprioritaskan pernikahannya dan saya pikir itulah yang membuatnya begitu menghina. Benar karena dia sangat jelas mencoba memprioritaskan pernikahan dan menjangkau saya secara individu untuk melihat apakah saya pikir dia membutuhkan bantuan dan hanya benar-benar ingin memajukan pernikahan sekarang satu bagian dari teka-teki yang kami. Belum memberitahu Anda bahwa ketika kami mengatakan topiknya, mengapa kami tidak akan bergaul dengan Anda harus memahami bahwa ketika kami akan memberitahu Anda sisa dari apa yang akan kami katakan kepada Anda, kami adalah pasangan itu. Kami adalah pasangan yang ketika kami memiliki semua masalah ini, kami akan pergi keluar dan mengadakan acara dengan teman-teman dan dengan pasangan lain dan saya tidak ingat episode apa itu, tetapi kami berbicara tentang waktu saya pergi ke pesta dan saya akan botol. Hal-hal naik. Jadi ketika saya sampai di tempat yang aman ini dan berpesta dengan semua teman saya melepaskan diri seperti psikopat yang lengkap. Ya. Berkelahi di depan umum. Berkelahi di depan umum. Ya. Dan kadang-kadang apa yang terjadi adalah apakah Anda di rumah atau apakah Anda keluar, tidak masalah di mana Anda berada. Tetapi ketika Anda memiliki teman di sekitar, jika Anda mulai menggerutu dan mengeluh, maka itu akan menjadi negatif bagi teman-teman Anda. Jadi kita menyadari bahwa kita adalah pasangan itu. Kami adalah pasangan yang akan pergi, yang berhenti diundang ke pesta sebenarnya karena itu akan berubah menjadi pertengkaran besar. Orang-orang berhenti. Kami dulu memiliki yang paling mulia, dan sekarang kami mendapatkannya kembali, tetapi kami membuat kalkun yang jatuh. Seperti Anda bahkan tidak perlu, saya tidak perlu. Saya baru saja mencabut tulangnya. Dan orang-orang tidak mau datang.
Kami beralih dari mengadakan pertemuan massal ini menjadi suka, kemana semua orang pergi. Dan sebenarnya, sejujurnya, sekarang setelah saya memikirkannya, kami mencoba untuk saya tidak tahu, mereka mungkin hanya sibuk dengan keluarga mereka. Seperti kami baru saja membenarkannya, tetapi itu benar-benar kami. Karena kita adalah pasangan itu, kan? Dan jika kita bahkan tidak bisa bertanya tentang potong rambut dan di mana itu dilakukan tanpa banyak penghinaan, mengapa Anda tidak bisa bergaul dengan kami adalah bahwa kami benar-benar tidak menginginkannya dalam hidup kami. Dan saya pikir ini adalah pelajaran yang sangat kuat untuk didengar orang karena ini adalah sesuatu yang harus kami terapkan dengan keluarga saya, bukan? Keluarga bisa sangat sulit bagi banyak dari Anda. Anda merasa berkewajiban. Jika Anda seperti saya, Anda mendengar darah lebih kental dari air, jika Anda benar-benar seperti saya dari keluarga angkat. Tetapi Anda hampir merasakan rasa bersalah ini dan rasa malu ini dan ketidakmampuan untuk memaafkan, melepaskan, tumbuh karena ini adalah orang-orang yang Anda rasa wajib miliki dalam hidup Anda. Versi lain adalah teman yang sudah Anda kenal sejak lama yang mungkin tidak menerima pasangan Anda, tetapi mungkin mereka tidak tahu keseluruhan cerita. Ada begitu banyak faktor. Ada semua jenis situasi di mana Anda mungkin memberikan energi Anda kepada orang-orang yang seharusnya tidak Anda berikan energi Anda. Dan ketika datang ke pasangan yang kita bicarakan, sekali lagi, keduanya orang yang sangat baik, keluarga yang sangat indah. Saya sebenarnya berharap hal-hal dapat berubah dan kita dapat bergerak maju. Tapi masalahnya, jika mereka tidak akan mendapatkan bantuan, jadi kami tidak menghakimi siapapun seperti yang Anda tahu kami membantu kasus-kasus terburuk yang kami suka kami membantu orang bahwa saya memiliki hal ini yang saya katakan jika kami tidak dapat memperbaikinya, itu tidak dapat diperbaiki. Jika kami tidak dapat membantu Anda maka tidak ada harapan seperti hanya memanggil pengacara perceraian tetapi dan itu Anda tahu saya agak bercanda di sana tetapi saya agak tidak. Kami mendapatkan semua kasus yang mereka katakan kepada Anda. Terapis memberitahu Anda bahwa Anda harus pergi saja. Jadi kami membantu kasus-kasus itu sehingga kami tidak menghakimi pasangan ini. Masalahnya adalah jika Anda tidak ingin bergerak maju. Dan itu tidak berarti bekerja dengan kami. Ya, itu hanya berarti hanya bergerak maju. Jika Anda tidak ingin bergerak maju, Anda akan pergi. Kas memiliki cara yang sangat bagus untuk mengatakannya karena dia berbicara dengan pria ini dan dia berkata, Anda berada di spiral ke bawah. Saya telah bekerja terlalu keras dalam pernikahan saya untuk melanjutkan spiral ke bawah ini dengan Anda. Dan mungkin bukan karena pria itu keluar tentang spiral ke bawah. Tetapi jika kita bergaul dengan pasangan, kita sudah belajar bahwa wanita itu adalah orang yang berbeda ketika dia marah dan suaminya ada di sana. Jika suaminya tidak ada di sana, dia luar biasa. Dia luar biasa. Ini benar-benar berbeda karena tidak ada lapisan penghinaan yang menghisap energi. Jadi, saya hanya ingin mengklarifikasi itu lagi. Bukannya kita tidak akan berada di sekitar orang-orang yang beracun. Atau kita tidak akan berada di sekitar orang-orang yang memiliki masalah. Bukan itu, Anda hanya harus bersedia untuk bergerak maju dan lagi tidak harus bersama kami. Tetapi kami perlu melihat bahwa Anda mencoba mendapatkan bantuan jika Anda mengizinkan kami masuk sebagai bagian dari pernikahan Anda. Jika Anda memberitahu kami fakta bahwa Anda membutuhkan bantuan tetapi Anda tidak akan menerima bantuan dari kami. Anda tidak ingin mendengarkan sumber daya apapun. Anda tidak. Anda hanya ingin berpura-pura itu tidak terjadi, tetapi Anda masih ingin memiliki hubungan pasangan. Dia mengatakannya dengan dia berkata, kita tidak akan melakukan hal pasangan dengan pasangan yang tidak ingin menjadi pasangan. Istri ingin menjadi pasangan, ingin menikah. Sang suami, saya yakin dia ingin menikah, tetapi dia ingin menyapu semuanya di bawah karpet dan berpura-pura itu tidak ada di sana. Ya, seperti, dan aku tidak tahu, karena aku mencoba membiarkan kalian melakukan pekerjaanmu dan aku sedang bekerja, tapi seperti, aku mendapat kesan bahwa ada lebih banyak hal yang terjadi sehingga dia tidak mengizinkanku masuk. Dan inilah masalahnya, Anda tahu, kepada salah satu dari Anda yang ada di luar sana yang ingin membuat perubahan dalam pernikahan Anda. Sekali lagi, itu tidak harus bersama kami. Kita tidak bisa benar-benar melakukan tujuan kita untuk mengganggu perceraian. Itu adalah tujuan 30 tahun. Kami ingin anak-anak kami mengetahui komitmen yang normal, dihormati, cinta, dihormati. Anda tahu, kita tidak bisa melakukan itu sendirian. Jadi sekali lagi, itu tidak harus kita. Tidak harus kami, tetapi kami tidak akan memungkinkan Anda untuk tetap stagnan. Itulah tepatnya yang kami lawan adalah menyapu hal-hal di bawah karpet dan membiarkan energi Anda dihabiskan di tempat yang salah. Jadi mengetahui jika Anda membiarkan kami mengetahui rahasia kecil Anda bahwa pernikahan Anda sedang berjuang, maka Anda akan bertanggung jawab untuk itu karena kami tidak akan membiarkan perilaku Anda. Kami menetapkan batasan karena kami ingin memotivasi Anda untuk melakukan perubahan. Jadi seluruh alasan mengapa kami tidak bisa bergaul denganmu bukan karena kamu orang jahat. Itu bukan karena kami mencoba menghukum. Tidak, dan itu bukan karena kami mencoba untuk mendapatkan bisnis. Ini secara harfiah karena kita telah bekerja terlalu keras untuk mendorong perilaku negatif dalam hidup kita. Kita melakukannya sepanjang hari dengan bekerja. Oke, jadi jika kita akan bersenang-senang maka kita harus bisa memiliki hak. Anda adalah orang yang mengelilingi diri Anda dan saya ingin membicarakannya jadi saya ingin memberi kalian langkah-langkah praktis untuk bergerak maju tapi pertama-tama saya hanya ingin katakan ini dalam beberapa episode, saya sudah merencanakannya di mana kita akan berbicara tentang bagaimana memilih pelatih terapis yang tepat, mentor kursus, apapun yang Anda butuhkan, bahkan jika itu mengelilingi diri Anda dengan orang yang tepat.
Tapi mudah-mudahan saya akan membahasnya di sini hari ini. Mari kita putar saja dari pernikahan sebentar. Jika Anda ingin melakukannya dengan baik dengan bisnis, mengapa Anda mendengarkan orang tua Anda yang memberitahu Anda, tidak, pergi kerjakan pekerjaan Anda tidak bisa melakukannya. Contoh yang baik dari ini adalah orang-orang dalam hidup Anda. Orang-orang mengatakan kepada saya untuk pergi mencari pekerjaan ketika kami kehilangan game kami. Kami memiliki game 7 digit sebelum COVID. Kami kehilangannya selama COVID. Dan orang-orang seperti, Anda harus pergi menyekop salju. Anda harus pergi bekerja di Home Depot. Saya seperti, itu tidak akan mengubah hidup saya. Jadi saya berhenti berbicara dengan mereka tentang hal itu, oke? Sekarang, mereka adalah tetangga saya, jadi saya tidak berhenti berbicara dengan mereka, tetapi saya tidak harus bergaul dengan mereka dan melakukan percakapan tentang hal itu. Mengapa saya harus berbicara dengan seseorang yang menahan saya? Lihat di mana kita berada sekarang. Lihat pemandangannya. Anda tidak dapat melihat, tetapi ada pemandangan besar danau yang indah di luar sana. Kami berada di puncak gunung. Seperti di kota, seperti Anda tidak perlu melakukan apa yang Anda pikir perlu Anda lakukan karena Anda berkewajiban untuk memiliki orang-orang ini dalam hidup Anda. Apakah itu orang-orang baru seperti pasangan ini yang sedang kita bicarakan? Apakah itu orang-orang yang tumbuh bersama Anda? Apakah itu orang-orang yang telah dibesarkan Anda? Apakah itu orang-orang yang menurut Anda terbesar, paling cerdas? Jika mereka tidak memiliki apa yang Anda inginkan, lebih buruk lagi jika mereka membawa energi atau saran yang membawa Anda dari apa yang Anda inginkan, singkirkan mereka, singkirkan mereka. Anda tidak memiliki kewajiban untuk itu. Anda memiliki kewajiban untuk diri sendiri. Anda memiliki kewajiban kepada pasangan Anda. Ya, tentu saja. Dan Anda tahu, itu baik untuk memiliki orang-orang yang berada di tempat yang Anda inginkan. Jadi orang-orang yang bisa Anda perjuangkan, bukan? Seperti Anda melihat di mana mereka berada dan Anda berkata, saya menginginkan itu. Dan itu membantu Anda memotivasi diri. Ini membantu Anda untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan karena Anda melihat bahwa itu senang memiliki orang-orang itu. Dan sehubungan dengan pasangan lain ini, di sisi hubungan, juga baik untuk memiliki orang-orang yang memang membutuhkan bantuan. Tetapi ketika seseorang membutuhkan bantuan dan tidak ingin mendapatkan bantuan, maka itu bisa menjadi hal yang sama dengan bisnis. Itulah yang dia coba katakan. Jika seseorang menahan Anda, jika seseorang tidak ingin tumbuh bersama Anda, maka mereka akan menjadi jangkar Anda. Kami berbicara tentang tidak pernah booster Anda. Ya, tapi mari kita bicarakan itu dengan pernikahan sebentar karena banyak dari Anda akan mendengar pernyataan itu dan Anda akan berpikir, ya, saya satu-satunya yang mencoba. Saya mendapatkan semua hal negatif ini dari pasangan saya. Ya, tetapi semua ini adalah tentang Anda mengambil tanggung jawab atas siapa yang Anda inginkan dalam hidup Anda sehingga Anda tidak terkena dampak atau pengaruh negatif. Anda dapat menerapkannya pada pasangan Anda jika Anda mau, tetapi jika Anda dapat mengingat beberapa hal yang kita bicarakan, prinsip-prinsip inti kita, apa yang kita ajarkan, Anda juga memungkinkan hal-hal negatif. Anda adalah kontributor untuk mengibarkan bendera. Anda adalah seseorang yang terlibat. Jadi pisahkan dari itu. Pikirkan tentang masa depan yang Anda inginkan. Ajak pasangan Anda bergabung dengan memimpin, dengan memberi contoh. Anda suka mengatakan panutan. Saya suka mengatakan memimpin atau mempengaruhi. Intinya adalah, jika Anda dapat memengaruhi hal-hal buruk yang membuat Anda merasa seperti, oh, saya harus menyingkirkannya juga, karena itu sama saja dengan mereka. Saya akan mendorong Anda untuk tidak. Saya akan mendorong Anda untuk fokus pada arah yang ingin Anda tuju. Apa yang bisa Anda bangun bersama? Mulailah membangunnya sekarang, Anda tahu? Ya, dan satu hal lagi. Jadi dengan pasangan ini, saya merasa seperti kita telah berbicara banyak tentang pasangan ini hari ini. Saya ingin mengatakan bahwa kami belum memutuskan hubungan dengan orang-orang ini. Saya telah mengembangkan hubungan dengannya. Jadi kami masih berharap dan berdoa bahwa bersama-sama mereka akan dapat bergerak maju. Dia ingin bergerak maju, tetapi dia tidak dapat bergerak maju dengan dia menahannya. Saya tidak akan memutuskan hubungan, saya masih bisa memengaruhinya. Dia masih bisa melihat hidup saya dan melihat bagaimana kami berinteraksi, dan kemudian dia bisa mempengaruhi suaminya. Dia masih bisa menjalin hubungan. Mari kita bicarakan itu sebentar. Dan karena program kami berjalan secara terpisah, benar, dan kami percaya siapapun yang mendengarkan, oke, jadi mengapa dia tidak dapat bergabung dengan program Anda? Saya tahu apa yang saya pikirkan, tetapi saya ingin mendengar perspektif Anda dan kemudian saya bisa mendapatkan perspektif saya. Seperti, mengapa Anda mengatakan bahwa Anda tidak bisa membawanya masuk? Ya, saya tahu mengapa, tetapi saya tidak benar-benar berpikir bahwa saya harus mengatakan itu di internet. Oke, saya akan mengatakannya dengan cara saya kemudian, dan itu adalah bahwa itu hanya bahwa dia mulai dan dia berhenti dan berhenti. Jadi tidak terlalu menggembirakan baginya untuk ingin maju. Dan ini adalah masalah nomor satu yang saya pikir telah kita temui. Mereka mulai berjalan, mereka mulai bergerak dan kemudian mungkin mereka tidak melihat hasil yang mereka inginkan. Mungkin dia belum tahu bagaimana mengendalikan emosinya dan dia kehilangan akal sehatnya. Saya tidak terlalu peduli. Dia terlalu banyak mengungkit masa lalu. Itu tidak masalah bagiku. Apapun alasannya, dia merasa nyaman, puas karena dia punya begitu banyak pekerjaan, yang saya pikir mungkin banyak dengannya, orang yang sedang kita bicarakan ini. Maka itu masih tanggung jawabnya karena dia memulai dan berhenti. Jadi bahkan jika dia menginginkan lebih, aku mendapat kesan, ya, mungkin dia hanya. Mengapa? Dia tidak menginginkan lebih. Apakah itu berhasil untuk Anda? Tidak, karena saya sangat percaya bahwa wanita yang suaminya tidak bertindak seperti yang mereka butuhkan, Anda dapat mempengaruhi suami Anda. Jadi seperti yang saya katakan, saya mengembangkan hubungan dengannya, dan dia akan mulai belajar dari saya, dan dia mungkin akan mengikuti kursus saya, dan kemudian dia akan dapat mempengaruhi suaminya. Oke, jadi. Apakah dia mendaftar untuk kursus saya sekarang? Tidak, dia tidak. Ya, bukan itu maksudku. Saya hanya ingin benar-benar berhati-hati karena kami benar-benar jujur dan jujur. Dan saya pikir apa yang sebenarnya kita sadari adalah bahwa mereka berdua perlu melakukan sesuatu, bukan?
Dan jika Anda menginginkan yang terbaik dari pernikahan Anda, jangan menunggu pasangan Anda. Lakukan apa yang biasanya kita lakukan, yaitu jika Anda mendengarkan, Anda masuk. Anda menginginkan lebih, lakukanlah. Saya memberitahu pria itu sekarang jika dia mendengarkan. Dia memberitahu gadis itu bahwa jika dia mendengarkan. Jadi, jika Anda hanya mendengarkan hari ini atau menonton di YouTube, masuklah dan lakukan pekerjaan Anda. Oke, baiklah. Kita akan berbicara tentang yang berikutnya tentang mengapa pernikahan hari ini tidak berhasil. Sampai jumpa di lain waktu.